Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menampilkan materi Kerajaan Sriwijaya. Anggota kelompok 3 ada Anissa Hananwidati, absen 5, Nabila Azzahrani, absen 19, Naysela Hana Puspita, absen 21, Naura Artika Seli, absen 27, Nur Fadilah Ramadhani, absen 32, dan Seliana Arbianti Putri Riono, absen 33. Kerajaan Sriwijaya adalah sebuah kerajaan yang menjadi salah satu kerajaan maritim terbesar yang ada di wilayah Indonesia. Nama Sriwijaya ini diambil dari bahasa Sanskerta, yakni kata Sri, artinya cahaya atau bercahaya, dan kata Wijaya, artinya kejayaan atau kemenangan. Dengan begitu, arti nama dari Sriwijaya yaitu kemenangan yang gemilang. Kerajaan Sriwijaya resmi ditegakkan oleh Dapun Tahyang pada 16 Juni 682 Masehi. Hal ini tertulis dalam Prasasti Keduan Bukit yang juga dijuluki Prasasti Proklamasi Kerajaan Sriwijaya. Letak pasti dari Kerajaan Sriwijaya sampai sekarang ini masih menjadi perdebatan. Akan tetapi, sebuah pendapat yang dikemukakan oleh seorang bernama George Coedes di tahun 1918 menyebutkan bahwa pusat Kerajaan Sriwijaya berada di wilayah Palembang. Hingga sekarang ini, wilayah Palembang masih dianggap sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Sejumlah para ahli juga menyimpulkan bahwa Sriwijaya dengan coraknya yakni maritim mempunyai kebiasaan dalam berpindah-pindah pusat kekuasaan karena terdapat sejumlah ahli yang menyimpulkan bahwa Sriwijaya berpusat di wilayah Kedah. Setelah itu, Muara Takus, sampai disebutkan pula kota Jambi. Jalur perdagangan yang dilalui Kerajaan Sriwijaya adalah Selat Malaka, Tiongkok, India dan Arab, Nusantara. Menurut Kabib Soleh dalam jurnal Pelayaran Perdagangan Sriwijaya dan hubungannya dengan negeri-negeri luar pada abad 7-9 Masehi, perdagangan di Kerajaan Sriwijaya mengalami kemajuan yang pesat, terutama karena kemampuannya dalam menguasai Selat Malaka. Kerajaan ini memiliki letak strategis serta menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda, dua perairan penting yang menjadi urat nadi perdagangan nasional dan internasional. Pada masa keemasannya, Sriwijaya tercatat telah melakukan transaksi perdagangan dengan saudagar dari Cina, India, Burma, Kamboja, Filipina, Persia, dan Arab. Dalam catatan sejarah Cina, Xing Tangshu atau sejarah dinasti Sung, juga disebutkan bahwa Sriwijaya sudah memiliki 14 kota dagang atau pelabuhan. Komoditas perdagangan pada masa Kerajaan Sriwijaya merupakan hasil hutan berupa rotan, damar, gaharu, kemenyan, kamper, kapas, dan madu. Sedangkan hasil tambang dan pertanian yang menjadi komoditas ekonomi yang dihasilkan oleh Kerajaan Sriwijaya adalah emas, timah, padi, anggur, bawang merah, bawang putih, dan palawija. Selain itu, ada pula komoditas ekspor rempah-rempah dari Kerajaan Sriwijaya, yakni lada. Sriwijaya mengekspor kulit, gading, dan beberapa jenis binatang liar, sedangkan di sisi lain, Sriwijaya mengimpor beras, rempah-rempah, kayu manis, kemenyan, emas, gading, dan binatang. Candi ini diperkirakan dibangun antara abad ke-4 hingga abad ke-11 Masehi, merupakan candi Buddha tertua di Pulau Sumatera. Candi ini merupakan bukti penting penyebaran agama Buddha di Indonesia pada masa lalu. Candi ini juga menjadi simbol kejayaan Kerajaan Sriwijaya yang menguasai Asia Tenggara. Prasasti yang ditemukan oleh orang Belanda Siggy Betenburg pada tahun 1920 di Keduan Bukit, Sumatera Selatan. Prasasti Keduan Bukit menjadi bukti kelahiran kota Palembang. Pasalnya, isi tulisan prasasti ini
menceritakan tentang perjalanan dan pencapaian Dabuntah yang mendirikan pemukiman baru. Arca Buddha Bukit Sikuntang ditemukan pada tahun 1920-an. Arca ini terdiri dari beberapa fragmen arca batu granit yang berasal dari arca Buddha yang berukuran cukup besar. Arca yang dipahatkan dalam posisi berdiri ini diduga berasal dari abad ke-2 sampai 4. Arca ini berisi tentang terjadinya peperangan hebat dan pertumpahan darah besar-besaran pada masa itu. Prasasti Talang Tuwo memuat beberapa informasi penting, salah satunya tentang pembangunan Taman Srikestra atas perintah pendiri Kerajaan Sriwijaya, yaitu Dapuntahyang Srijayanasa. Prasasti Talang Tuwo juga mengungkapkan bahwa Kerajaan Sriwijaya tengah berkonsentrasi untuk memakmurkan negerinya. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1904 oleh Kontrolir LM Berghut di tepian Batang Merangin yang terletak di Desa Karangberahi, Jambi. Isi dari prasasti ini tentang kutukan bagi orang yang tidak tunduk atau setia kepada raja dan orang-orang yang berbuat jahat. Makanan pempek pertama kali ditemukan pada zaman Kerajaan Sriwijaya atau sekitar abad kedua Masehi. Hal ini dibuktikan dengan penemuan prasasti Talang Tuwo yang membuktikan bahwa tanaman pohon sagu sudah ada sejak abad ke-7, tepatnya pada abad ke-16 saat masa kepemimpinan Sultan Mahmud Badarudin II dari Kerajaan Palembang Darussalam. Dulunya, pempek menjadi bekal tentara Sriwijaya ke medan perang sebelum menjadi makanan rakyat seperti sekarang.